Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Lentera Helsi Munadiroh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi aktivitas PT Morita Cokro Giarindo. Di sini saya memenuhi mata kuliah General Business Environment yang diampu oleh Profesor Dr. Jogianto Hartono. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada latar belakang. Next. Ada latar belakang. Nah, latar belakang dari analisis ini yang pertama adalah bagaimana situasi ekonomi pada tahun 2020 sampai saat ini belum stabil, masih mengalami pelemahan karena adanya pandemi COVID-19. Adanya fenomena ini mengubah ekonomi secara global. Nah, perubahan siklus ekonomi global ini dirasakan oleh semua sektor bisnis yang berkaitan pada penurunan aktivitas ekonomi. Penurunan aktivitas ekonomi dapat dilihat dari penurunan aktivitas produksi, konsumsi, sampai dengan investasi. Nah, ini ada data dari IMF terkait ekonomi global. Berdasarkan data IMF tahun 2020, estimasi mengalami penurunan sebesar minus 3,5. Pada tahun 2021 merupakan tahun perbaikan ekonomi secara global yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,5%. Dan 4,2% pada tahun 2022. Nah, proyeksi pertumbuhan pada tahun 2021 terdapat koreksi dengan peningkatan sebesar 0,3 poin pertumbuhan pada tahun 2021. Peningkatan ini diperkirakan karena adanya distribusi vaksin di akhir tahun 2020 yang didukung oleh berbagai negara. Nah, pertumbuhan ekonomi secara global masih banyak ketidakpastian, akan tetapi proyeksi ini menjadi sinyal positif untuk perekonomian dunia, meskipun masih banyak kekhawatiran terhadap temuan mutasi dan varian baru. Nah, di sini ada pula grafik perbaikan perekonomian Cina pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2019, Cina mengalami penurunan yang signifikan dari poin 10 sampai dengan poin 90 pada pertengahan tahun 2020. Perbaikan ini dimulai pada kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 pada tahun 2020. Kekuatan pemulihan ini diproyeksikan karena adanya proyeksi bervariasi secara signifikan di berbagai negara karena akses intervensi medis, efektivitas, dan dukungan kebijakan, dan paparan limpahan lintas negara. Data pertumbuhan ini ada data pertumbuhan ekonomi global dari IMF. Pertumbuhan ekonomi global didukung oleh semua negara. Nah, pada tahun 2020 bulan Desember, persetujuan dan peluncuran vaksin di beberapa negara meningkatkan harapan untuk berakhirnya pandemi ini. Data ekonomi yang dirilis oleh IMF menunjukkan kondisi ekonomi lebih kuat dari yang diproyeksikan pada pertengahan tahun 2020. Pertengahan tahun 2020, Amerika Serikat diproyeksi memiliki perbaikan sebesar 3,1% pada tahun 2021. Koreksi ini meningkat sebesar 2% dari awalnya 3,1% menjadi 5,1%. Dan pada tahun 2022 diproyeksi tumbuh sebesar 2,5%. Hal ini dapat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian yang ada di Asia dan Indonesia. Berdasarkan grafik pertumbuhan ekonomi di Asia, secara keseluruhan mengalami penurunan 4% menjadi minus 2% selama tahun 2020. Nah, pada tahun 2021 diproyeksikan ekonomi di Asia mengalami perbaikan sebesar 6,9%. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia turun hampir minus 2 dan diproyeksi akan tumbuh pada tahun 2021 mencapai 6,1%, di mana nilai ini di bawah rata-rata Asia 0,8%. Nah, proyeksi ini menjadi sinyal positif untuk seluruh sektor bisnis di Indonesia, seperti juga industri manufaktur. Dari grafik PMI global berdasarkan data dari IMF, PMI global mengalami penurunan drastis pada bulan April 2020. Nah, penurunan ini dikarenakan bertambah banyaknya jumlah pasien COVID. Nah, lalu beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown, maka hal ini menjadi faktor menurunnya pertumbuhan industri manufaktur.
Pada pertengahan tahun 2020, industri manufaktur mengalami perbaikan dari minus 20% menjadi 5%. Kenaikan ini menjadi sinyal positif untuk pertumbuhan industri manufaktur secara global. Hal ini dapat berpengaruh juga untuk industri manufaktur di Indonesia. Nah, ini ada juga data dari Bank Indonesia terkait PMI Indonesia. Pada triwulan pertama tahun 2021, Indonesia diproyeksi mencapai 51,14%. Ini merupakan sinyal positif untuk perbaikan industri manufaktur di Indonesia, terutama ini menjadi sinyal positif untuk PT Morita Cokro Giarindo, merupakan perusahaan manufaktur yang melakukan pengerjaan logam dengan memproduksi gear dan mechanical part. Nah, mesin pertanian dan mesin lainnya. Proyeksi pertumbuhan ini dapat mendorong perusahaan terus berkembang. Dengan adanya fenomena tersebut, perusahaan dapat menganalisis peluang, ancaman, dan implikasi yang dipengaruhi faktor lingkungan eksternal. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat menghadapi persaingan dan melakukan inovasi. Nah, ini ada pun rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama, faktor lingkungan eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi PT Morita Cokro Giarindo. Yang kedua, apakah terjadi peluang dan ancaman bagi PT Morita Cokro Giarindo dalam aktivitas bisnisnya. Yang ketiga, apakah terdapat implikasi dari faktor lingkungan eksternal PT Morita Cokro Giarindo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis PT Morita Cokro Giarindo. Yang kedua, untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman PT Morita Cokro Giarindo dalam menjalankan aktivitas bisnis akibat faktor lingkungan eksternal. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi implikasi faktor lingkungan eksternal pada PT Morita Cokro Giarindo. Manfaat penelitian ini bagi perusahaan dan bagi penulis. Bagi perusahaan bisa menjadi evaluasi untuk internal perusahaan. Bagi penulis bisa menjadi tambahan informasi yang bisa untuk pengetahuan penulis. Untuk metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menerangkan faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi PT Morita Cokro Giarindo. Nah, untuk pengumpulan data bersumber dari pengumpulan data sekunder yang didapat dengan mengambil data dari internet, website perusahaan, artikel, website IMF, website Bank Indonesia, dan dokumen dari pemerintahan lainnya. Yang kedua, bab 2 yaitu profil perusahaan. PT Morita Cokro Giarindo merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak pada industri di bidang pengerjaan logam, khususnya memproduksi gear dan mechanical parts untuk kebutuhan dalam hal komponen mesin pada kendaraan, mesin alat berat, dan mesin lainnya. Adapun logo perusahaan yang ada di bawah kanan ini. Visi dan misi perusahaan. Visi dari perusahaan ini adalah menjadikan perusahaan pembuatan komponen gear dan mechanical part yang unggul dan inovatif di negara Indonesia dan bertekad menjadi milik bangsa Indonesia yang dihargai oleh pasar internasional. Misinya membangun komitmen setiap jajaran di perusahaan untuk memproduksi barang yang unggul dan inovatif melalui hasil kerja prima, senantiasa meningkatkan daya saing perusahaan di pasar nasional maupun internasional. Lalu memadukan pencapaian cita-cita bersama, yaitu kemajuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Ini lokasi dari PT Morita Cokro Giarindo di Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, Jalan Raya Ternate 1, nomor 9, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini ada pun struktur organisasi PT Morita Cokro Giarindo. Produknya, beberapa produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Memasuki bab 3 yaitu analisis eksternal. Lingkungan faktor eksternal ini yang ada 9 faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Yang pertama lingkungan ekonomi, yang kedua lingkungan ekonomi, aspek lingkungan ekonomi. Aspek lingkungan ekonomi pada tahun 2020, NPI surplus sebesar 2,6 M USD dan cadangan devisa meningkat
sebesar 129,2 M pada akhir tahun 2019 menjadi 135,9 M pada akhir tahun 2020. Nah, tahun ini lingkungan ekonomi Indonesia memiliki sinyal positif untuk perbaikan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi, ini data dari IMF, GDP diproyeksi mencapai 6,1, ini menjadikan sinyal positif untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, ada pula dampak pada keuangan dan investasi di lingkungan ekonomi. Nah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) mencatat nilai realisasi investasi tahun 2020 mencapai 826,3 T. Dengan ini, Indonesia sudah melebihi target sebesar 817,2 T. Maka nilai realisasi investasi mencapai 101,1. Nah, ini didapatkan dari iPod News. Ada juga peluang lingkungan ekonomi. Nah, untuk peluang lingkungan ekonomi, proyeksi GDP menurut IMF sebesar 6,1%. Untuk proyeksi GDP menurut World Bank itu sebesar 4,4%, dan nilai realisasi investasi sebesar 101,1%. Ini menjadi peluang investasi perusahaan karena dengan adanya penanaman dana modal baru untuk perusahaan dapat mengembangkan inovasi produknya. Nah, proyeksi kinerja manufaktur tumbuh 5,19%. Nah, ini pertumbuhan ini dapat mematik kekuatan pasar untuk menumbuhkan market share yang lebih besar. Yang ketiga, adanya ancaman lingkungan ekonomi. Yang pertama, kekhawatiran mutasi baru yang menyebabkan adanya gelombang susulan virus COVID-19. Nah, dan tidak adanya kepastian berakhirnya pandemi ini. Ada yang keempat, adanya implikasi lingkungan ekonomi. Bagaimana perusahaan ini dapat membangun kerjasama untuk memasok bahan baku dan hasil produk. Nah, kerjasama ini bisa dengan Cina yang mempunyai harga bahan baku lebih murah. Yang kedua adalah lingkungan hukum bisnis Indonesia. Ini ada aspek lingkungan hukum bisnis Indonesia, ini merupakan legalitas organisasi. Legalitas organisasi merupakan suatu pemenuhan dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri organisasi atau badan usaha yang bertujuan memastikan bahwa telah memenuhi syarat dan prosedur badan hukum yang jelas. Yang kedua ada hukum perjanjian. Nah, menurut pasal 1339 KUHP, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Ada pula hukum investasi. Nah, pada waktu lalu DPR mengesahkan draft pembukaan Omnibus Law Cipta Kerja dengan tujuan untuk mendukung Cipta Kerja diperlukan penyesuaian beberapa aspek regulasi. Nah, pemerintah berupaya meningkatkan ekosistem investasi dengan tujuan mendapatkan aliran dana dari luar negeri dengan pengaturan ketentuan investasi di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, sampai lembaga pengelolaan investasi. Yang kedua ada peluang lingkungan hukum bisnis Indonesia. Yang pertama, mendapatkan aliran modal asing. Nah, dengan mendapatkan aliran modal asing ini dapat membangun dan mengembangkan investasi untuk perusahaan. Nah, yang ketiga adanya ancaman lingkungan bisnis di Indonesia. Yang pertama, kemudahan perusahaan luar negeri untuk membangun pabrik dan memperluas di pasar, di mana perusahaan di dalam negeri nanti akan tertekan oleh beberapa perusahaan yang ada di luar negeri. Maka ini akan menjadi persaingan bisnis. Nah, yang kedua, bahan baku Cina itu murah dan kualitasnya bagus. Ini akan menjadi isu sensitif yang terjadi di perusahaan. Yang keempat, implikasi lingkungan hukum bisnis Indonesia merupakan bagaimana perusahaan dapat merubah penjualan saham pada publik. Jadi perusahaan melakukan go public dengan IPO dan lalu mendapatkan modal dan mendapatkan peningkatan nilai dari perusahaan. Nah, ekosistem investasi dengan go public ini diharapkan lebih baik daripada pengesahan UU Cipta Kerja untuk menarik investor asing untuk menanamkan dana di Indonesia.
Lingkungan hukum bisnis internasional. Aspek lingkungan hukum bisnis internasional, perusahaan harus mengenal secara khusus undang-undang negara setempat mengenai persaingan, penempatan harga, perencanaan distribusi, kecenderungan produk, hak paten, merek dagang, dan periklanan. Nah, untuk peluang lingkungan hukum bisnis internasional, yaitu dengan bergabungnya Indonesia dalam perjanjian WTO, memberikan keuntungan bagi sektor pengerjaan logam dan produk logam karena perusahaan dapat memperluas eskalasi pasar dan meningkatkan nilai ekspor. Nah, yang ketiga adanya ancaman lingkungan hukum bisnis internasional. Nah, ancaman berupa perdagangan bebas perusahaan luar negeri dengan mudah memasuki pasar Indonesia. Hal ini perusahaan harus siap bersaing dengan perusahaan luar, terutama China. China merupakan pemasok bahan baku pengolahan logam dan produsen logam dengan harga murah dan kualitas tinggi. Nah, implikasi lingkungan hukum bisnis internasional ini bagaimana perusahaan dapat menerapkan strategi aliansi dengan produsen logam untuk menjual atau menitipkan produknya sehingga perusahaan dapat bersaing dengan produsen lain. Nah, perusahaan dapat mengoptimalkan pasar dengan melakukan kerjasama dengan pabrik dengan yang menjadi supplier untuk bahan baku gear dan part lainnya. Adapun faktor yang ketiga yaitu lingkungan demografi. Nah, yang pertama aspek lingkungan demografi. Berdasarkan ini ada data dari BPS. Nah, berdasarkan data dari BPS pada September 2020 tercatat penduduk Indonesia sebanyak 270,2 juta jiwa. Nah, Indonesia ini menyelenggarakan sensus penduduk pertama kali pada tahun 1961. Jumlah penduduk pada tahun 2020 dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 32,56 juta jiwa dengan rata-rata penambahan 3,26 juta per tahun. Laju pertambahan penduduk ini mencapai 1,25% per tahun. Ada juga dari faktor demografi ini usia dan generasi. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa proporsi terbesar adalah generasi Z dengan jumlah 27,94%, disusul generasi milenial sebesar 25,87%, lalu generasi X sebesar 21,88%, sisanya lainnya adalah baby boomer sebesar 11,56%, post Gen Z sebesar 10,88%, dan pre-boomer sebesar 1,87%. Nah, dari data tersebut, tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia ini didominasi usia produktif sebesar 70,72%. Ini data dari BPS. Nah, yang hal ini berarti bahwa Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan ekonomi negara dengan usia produktif yang dimiliki. Nah, berdasarkan dari tabel ini, kemudahan membangun bisnis Indonesia. Next. Nah, adapun peluang lingkungan demografi yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia usia produktif sebesar 70,72%, lalu berdampak pada pola konsumsi dan produksi masyarakat. Nah, dengan itu perusahaan dapat menyerap tenaga kerja lebih, dan ketiga meningkatkan kualitas produk karena generasi milenial. Nah, yang ketiga adanya ancaman lingkungan demografi. Kelangkaan produk akibat dari peningkatan permintaan usia produktif. Yang kedua, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, ketersediaan lapangan kerja tidak sesuai dengan jumlah usia produktif karena usia produktif sebesar 70,72. Nah, implikasi lingkungan demografi, PT Morita Cokro Giarindo sebaiknya memaksimalkan kapasitas produksi sesuai dengan pemenuhan permintaan pasar. Titik optimal perusahaan harus diiringi oleh peningkatan kualitas dan inovasi produk. Untuk faktor lain yaitu lingkungan sosial budaya. Yang pertama, aspek lingkungan sosial budaya yaitu adanya perubahan perilaku masyarakat karena WFH, work from home, itu mengakibatkan banyaknya masyarakat menghabiskan waktu di rumah. Lalu meningkatkan permintaan alat rumah tangga dan pot karena adanya tren untuk menanam di rumah. Nah, yang kedua, peluang lingkungan sosial budaya. Sebagai penyedia bahan baku utama, perusahaan bisa bekerja sama dengan perusahaan pengrajin pot dari besi dan alat rumah tangga. Ancaman lingkungan sosial budaya itu
Akibat adanya WFH, lalu perusahaan menurunkan aktivitas operasional. Perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar karena adanya aktivitas operasional yang dibatasi. Nah, yang keempat, adanya implikasi lingkungan sosial budaya. Bagaimana strategi dapat digunakan yaitu dengan digital marketing, influencer, dan YouTubers dengan mendukung budaya yang sedang tren seperti urban farming, menggunakan standing port minimalis, menghabiskan waktu di rumah dengan memasak. Adapun faktor lain yaitu lingkungan politik. Nah, aspek lingkungan politik yaitu perang dagang Amerika Serikat dengan Cina semakin ketat. Nah, peluang yang bisa didapatkan oleh perusahaan yaitu menjadi alternatif untuk ekspor bahan baku atau produk yang biasanya dipasok dari kedua negara. Nah, untuk ancaman lingkungan politik, yaitu perang dagang internasional dapat mempersulit ekspor karena kedua negara tersebut akan menurunkan produksi. Hal ini akan berdampak pada ekspor bahan baku. Yang keempat, adanya implikasi lingkungan politik. Ini perusahaan dapat memaksimalkan pasar Cina karena perusahaan pengelola logam sedang mencari alternatif untuk bahan baku pengolahan logam dan mesin industri yang memiliki harga kompetitif dengan kualitas yang sama, yaitu lingkungan teknologi selanjutnya. Nah, yang pertama adanya aspek lingkungan teknologi, model bisnis dan pola investasi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan serta mengedepankan konsep environment, sustainability, dan governance juga dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi dari krisis. Nah, adapun peluang lingkungan teknologi ini yaitu peningkatan produktivitas, efisiensi biaya produksi, teknik penjualan produk, dan riset pasar. Ancaman lingkungan teknologi yaitu perkembangan teknologi dapat menumbuhkan persaingan yang lebih kompetitif, sehingga perusahaan dituntut untuk dapat membuat produk yang berkualitas tinggi. Nah, implikasi lingkungan teknologi, perusahaan dapat menerapkan teknologi terbaru dalam proses produksinya supaya dapat menghasilkan unit yang kompetitif. Nah, perusahaan dapat memetakan segmentasi pasar yang tepat sehingga produktivitas yang meningkatkan akan sejalan dengan pemasaran yang optimal. Selanjutnya adalah lingkungan alam. Yang pertama, aspek lingkungan alam. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena adanya pembuangan air limbah tanpa ada pengolahan atau limbah sudah diolah, akan tetapi di saat pembuangan limbah tersebut belum memenuhi syarat. Nah, belum ada cara efektif untuk pengolahan limbah logam. Maka ada pula peluang lingkungan alam. Nah, yaitu dengan bekerja sama dengan lembaga tersebut untuk memecahkan dan mencari cara paling efektif untuk penguraian pembuangan limbah yang sudah sesuai dengan standar. Nah, kerjasama ini bisa dengan lingkungan pendidik ataupun riset kampus. Nah, kerjasama dengan lembaga pendidik akan lebih murah dan perusahaan juga berpeluang untuk mencari bahan baku substitusi yang lebih ramah lingkungan. Ancaman lingkungan alam. Yang pertama, bagaimana pengolahan perusahaan ini menimbulkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, bahan baku utama itu susah diurai dan biaya pengolahan limbah tinggi. Ini menjadi ancaman perusahaan. Nah, yang keempat, implikasi lingkungan alam. Etika perusahaan dalam mengelola lingkungan alam akibat dari aktivitas bisnis yang dijalankan untuk menyiapkan generasi selanjutnya. Perusahaan harus memperhatikan utilitas dengan menimbang biaya yang akan dikeluarkan dengan keuntungan sosial yang akan dirasakan oleh lingkungan. Nah, perusahaan dapat mengembangkan program CSR, Corporate Social Responsibility. Lingkungan pemerintah. Nah, berdasarkan dari tabel ini, kemudahan membangun bisnis Indonesia berada di peringkat 6 untuk ASEAN, sedangkan peringkat 73 untuk ranking dunia. Hal ini berarti bahwa birokrasi Indonesia masih mempersulit masyarakat dalam mendirikan bisnis. Peluang lingkungan pemerintah. Nah, pemerintah membuat sistem layanan perizinan usaha secara online bernama Online Single Submission yang terintegrasi lembaga dengan kementerian dengan tujuan memberikan dan mendukung kemudahan aktivitas bisnis. Yang ketiga, ancaman yang bisa didapatkan dari lingkungan pemerintah. Pemerintah kurang fleksibel, perusahaan susah untuk mendapatkan dana investor, susah untuk melakukan perluasan pasar, susah untuk mendapatkan bahan baku dengan lebih murah, susah dalam berpartisipasi untuk meningkatkan ekspor. Yang keempat, implikasi lingkungan pemerintah. Perusahaan mengikuti keanggotaan sistem OSS yang dibuat oleh pemerintah, lalu diharapkan untuk mempermudah perizinan.
Ini bab terakhir, yaitu penutup. Bagaimana kesimpulan dari penelitian ini? Yang pertama adalah PT Morita Cokro Giarindo memiliki peluang untuk mencapai visi sebagai perusahaan pembuatan komponen gear dan mechanical part yang unggul dan inovatif di Indonesia. Yang kedua, PT Morita Cokro Giarindo memiliki tanggung jawab sosial dan etika bisnis terkait lingkungan alam. Lingkungan alam dapat menjadi isu sensitif terkait kebijakan pemerintah. PT Morita Cokro Giarindo bergerak pada sektor bisnis yang dapat dengan mudah mengembangkan inovasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Teknologi menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan dan pengolahan limbah industri. Saran yang bisa digunakan untuk penelitian ini, yang pertama, perusahaan memerlukan kolaborasi untuk memperluas pasar. Kolaborasi ini bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri sebagai pemasok bahan baku utama atau pemasok produk logam seperti gear dan mechanical part. Yang kedua, PT Morita Cokro Giarindo harus responsif terhadap kebijakan dan ketentuan peraturan pemerintah. Yang ketiga, perusahaan harus segera menemukan cara paling efektif dan efisien untuk pengolahan limbah. Sebelum melakukan pembaharuan teknologi, perusahaan terlebih dahulu melakukan research and development supaya tepat dalam melakukan keputusan investasi. Hal tersebut untuk menghindari pembelian aset mengakibatkan kenaikan liabilitas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.